Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pagi hari ini kita masih belajar tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Silakan bisa dipersiapkan alat tulisnya, buku. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar PB 5 dan 6. Silakan bukunya bisa dibuka. Nah, pada PB 5 ini kita akan membahas tentang kondisi geografis di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Ya. Ada 10 negara di Asia Tenggara dan tentunya setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Sebagai contoh, kita tinggal di Indonesia ini sebagai negara kepulauan. Nah, tentu kehidupan atau aktivitas masyarakat disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Kalau kepulauan berarti kebanyakan sebagai nelayan, kemudian petani, ya, tuh. Nah, ini bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut. Tentu ini tidak asing ya anak-anak ya. Ini negara mana ini ya? Oke, Indonesia. Kemudian ini negara mana ini? Ya, ini Filipina. Kedua negara ini memiliki kesamaan kondisi geografis. Ya, antara Indonesia dan Filipina adalah sama-sama negara yang berbentuk kepulauan. Sehingga sebagian besar penduduknya ya, adalah bermata pencaharian tadi kalau kepulauan sebagai nelayan. Tidak hanya itu, Indonesia, Filipina juga mempunyai lahan yang subur. Lahannya subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian. Ya. Nah, seperti itu contoh pemanfaatan kondisi geografis. Nah, coba anak-anak nanti cari tahu kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara selain Indonesia dan Filipina. Ya. Sebagian besar negara Asia Tenggara berbentuk kepulauan, namun ada negara-negara yang tidak berbentuk kepulauan. Nah, silakan nanti dicari tahu, ya, untuk dipelajari. Setelah kita mempelajari tentang kondisi geografis, ya, ini lanjutan yang kemarin, kita akan membuat patung. Ya, tentu dalam pembuatan patung itu disesuaikan dengan alat dan bahan. Ya, kemarin ada soal ya, jangan ada bukan hanya alat tapi bahan yang paling utama itu dalam pembuatan patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, pahat, dan amplas. Sementara bahan-bahan ini dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak apa misalnya? Tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Nah, ini adalah contoh bahan lunak. Sementara bahan keras adalah batu, kayu jati, marmer, ya, kemudian dan masih banyak lagi itu bahan keras. Apa sih perbedaan alat dan bahan itu? Nah, perlu anak-anak ketahui. Alat itu merupakan peralatan apa yang dipakai membantu pembuatan patung.
Sementara kalau bahan ini adalah media yang digunakan dalam pembuatan patung. Jadi kalau alat itu hanya berfungsi sebagai membantu, ya, membantu proses pembuatan. Seperti meja putar, cetakan. Nah, ini fungsinya membantu dalam pembuatan patung. Sementara bahan tanah liat, lilin, dan sebagainya, ini adalah media yang digunakan dalam pembuatan patung. Ya, jadi berbeda ya alat dan bahan, perlu anak-anak ketahui. Nah, ini adalah contoh membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar. Ini meja putar sebagai alatnya. Ya, tentu anak-anak mungkin pernah melihat ketika jalan-jalan ya di daerah Kasongan, Jogja, itu banyak sekali yang membuat patung ya, atau benda-benda seperti pot, kemudian kerajinan ya yang terbuat dari tanah liat. Kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Pada PB 6 ini kita akan melanjutkan membuat laporan hasil pengamatan. Kemarin sudah disinggung laporan hasil pengamatan, di mana teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Ya, informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara seksama atau utuh. Membaca secara seksama, ya, utuh untuk mencari informasi. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan simpulan. Masih ingat kemarin ide pokok apa ya? Ya, ide pokok ini adalah inti atau poin inti dari kalimat utama. Sementara simpulan ini adalah inti dari paragraf. Kemudian kita lanjutkan pada penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada PB 4 kemarin kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang ini penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk apa? Ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Nah, kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Nih. Nah, sekarang coba perhatikan kegiatan-kegiatan ini. Apakah kegiatan ini sudah mencerminkan penerapan sila ketiga Pancasila? Kalau kita lihat di sini mereka bergotong royong, memungut sampah, membersihkan lingkungan. Ya, sudahkah sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila? Iya. Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Tentu lingkungan menjadi bersih, kemudian masyarakat menjadi sehat, hidup lebih nyaman, bebas dari polusi dan sebagainya. Ya, itu adalah manfaatnya. Kalau penerapan sila Pancasila
Nah, ini adalah sudah mewujudkan sikap persatuan sesuai dengan sila ketiga. Tuh ya anak-anak. Nah, ini hanya sepenggal materi kecil dari Bu Ulia. Silahkan kalian bisa melanjutkan membaca. Perbanyak informasi-informasi secara detail dengan membaca buku. Karena tanpa membaca, mustahil kita akan bertambah ilmunya, ya. Tuh, jadi silahkan di rumah membaca buku, baik itu buku pendamping, buku tema, atau kamu bisa mencari informasi dari internet, ya, untuk memperdalam pengetahuan diri. Gitu ya anak-anak ya. Baik, cukup sekian dari Bu Ulia. Semangat belajar, meskipun kita belajar dari rumah, namun tetap optimis, tetap semangat, yakin bahwa dengan belajar mandiri dari rumah pun kita bisa. Gitu anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.